masalah Nikita Mirzani, ya saya begini, putusan Nikita Mirzani 4 tahun penjara, saya apresiasi hakim. Kenapa saya apresiasi? Artinya hakim cermat, proses persidangan yang juga gaduh, ribut dengan semua pendukung Nikita, dengan pendukung ini dan lain sebagainya, gak jauh-jauh beda dengan kami, tapi hakim berani mengatakan bahwa tidak terbukti money laundering, tidak terbukti TPPU-nya, tidak pidana pencucian uang, tidak terbukti ada perbuatan pencucian uang itu, maka dia kesampingkan, makanya jatuh 4 tahun. Nah, kenapa di kasus saya justru hakim tidak mengesampingkan hal-hal yang menurut saya yang seharusnya tidak menjadi dasar untuk memvonis saya 1,5 tahun. Itu tadi. Oh, kalau cerita ribut, Nikita kurang ribut apa sama hakim? Dia tantang lagi hakim. Tapi jaksa juga dia tantang, dan itu bukan sekali 2 kali. Nah, itu menurut saya hakim yang fair. Hakim yang fair, dia bisa menempatkan putusan itu sesuai dengan fakta hukum. Karena dalam persidangan yang dicari itu adalah kebenaran materi. Saya sudah katakan berkali-kali bahwa lex neminem sigit it impossible. Nggak boleh kita memaksakan seseorang bahwa dia melakukan perbuatan itu padahal dia tidak melakukannya. Impossible. Tidak bisa. Jadi tidak mungkin misalnya di luaran sekarang mengatakan, oh ya terlalu ringan, kenapa tidak berat? Lah, kalau fakta persidangan mengatakan tidak terbukti TPPU, ya nggak bisa dipaksa. Nah, maka kalau mereka melakukan banding JPU, ya tinggal dielaborasi, nanti hakim yang menilai di banding. Nah, itu kalau tentang Nikita Mirzani. Sedangkan pendapat hukum saya, ada upaya dari Reza Gladys, misalnya buat gugatan, ada juga upaya dari Nikita Mirzani. Ya, ini saya kasih pendapat hukum. Kalau Nikita Mirzani melaporkan karena pasal TPPU-nya tidak masuk, lalu kemudian di dalam laporan polisinya ada, apakah boleh dilaporkan? Karena putusan dari hakim mengatakan bahwa tidak terbukti, itu nggak bisa juga dilaporin, bos. Karena itu pasal yang diuji di persidangan. Begitu juga dengan pihak Reza Gladys. Kalau dia menganggap bahwa, oh ini kami udah kejar, ini terbukti bahwa ini memang dia melakukan pemerasan, oh kami lapor, nggak bisa juga. Jangan dibuat aneh-aneh lah. Nanti dari kacau gitu loh. Jadi perspektif hukum itu yang diuji di persidangan clear sampai di situ. Kecuali ada fitnah baru yang muncul. Jadi ini nggak boleh tiba-tiba, oh saya nggak terbukti sana laporin, ini terbukti sana laporin, nggak boleh. Nggak selesai urusan ini. Jadi itu. Nah, kemudian tentang saya dan istri saya, ya saya dengan Bu Ade sudah mengatakan kami tidak menganggap itu ada masalah. Jadi laporan kami ada, laporan dia ada, biar bergulir. Kami menunggu saja. Kalau NM menganggap bahwa ini penting untuk diselesaikan, monggo. Kalau tidak, ya tentu kita lihat seperti apa. Saya kira dia nih kita, kalau dia banding, saya begini. Dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada dia, memang itu ancaman hukumannya kan di atas 10 tahun. Ternyata divonis 4 tahun. Bagi saya itu ringan. Tapi kalau dia merasa bahwa, oh gue juga nggak memeras kok, ini uang begini-begini, ya dia punya keyakinan, maka dia melakukan banding. Tanpa ini kita banding, 1.000.000% yang namanya JPU pasti banding. Dan JPU banding kan? Banding. Ya kita lihat aja nanti, karena dituntut. Kemarin berapa tahun dituntut? 12 tahun ya dituntut ya? 11. Hah? Dituntut 11 tahun, diponis sampai 4 tahun. Saya kira pasti JPU kan banding, dan SOP-nya pasti banding. Itu. Jadi bagi saya nanti hakim tinggal mencermati data-data, fakta, tambah dengan memori JPU, dengan memori kuasa hukum dan dari Nikita Mirzani sendiri, saya kira nanti akan ada putusan yang akan lebih cermat lagi. Begitu. Bang, dengan Nikita Mirzani ajukan banding dan JPU juga minggu lalu sudah mengajukan banding, Abang bisa melihat ini nasibnya
hukumnya akan sama seperti Fadel nggak bang? Oh, saya nggak tahu. Lebih gede. Saya nggak tahu. Tapi saya appreciate kerja keras dari tim hukumnya NN. Meskipun Pak Fahmi sakit ya, dan sudah sehat ya, sudah sehat. Ya saya melihat memang, kalau saya lihat ya nggak ada saudara Fahmi, ada tim dia cukup lincah juga. Sama seperti Rahmat yang sudah saya kader 3,5 tahun, sudah jago juga. Artinya, ya itu yang menurut saya, kenapa nggak diperhatikan oleh, oh ya ini yang begini-gini, gitu loh. Ya. Karena di persidangan itu kesempatan kita membuka fakta seterang-terangnya, karena ingat ya, karena barang bukti yang disajikan, bukti-bukti itu harus lebih terang dari cahaya, bahkan seterang cahaya, sehingga putusan itu harus benar-benar konkret berdasarkan Tuhan yang Maha Esa dan keyakinan hakim. Apa itu fakta persidangan? Persidangan itu apa faktanya? Satu, direct evidence, keterangan saksi. Yang kedua, indirect evidence, dokumen yang disebut dengan silent evidence. Oke, cukup. Tapi Apa? Perkiraannya bang setelah JP wajukan banding deh, berapa tahun? Oh, kurang tahu saya. Biar kita lihat aja nanti. Tapi menurut saya kalau pengacaranya lihai bisa turun lagi. Nah, tapi kalau hakim punya perspektif lain di PT bisa nambah lagi. Tergantung bagaimana mereka mempelajari fakta-fakta persidangan dan data yang disajikan. Tapi perilaku dia kepada jaksa itu jadi salah satu juga alasan biar bandingnya lebih tinggi bang. Masa nggak seperti itu? Begini, dalam tuntutan jaksa itu yang saya heran juga, kok jaksanya baper gitu loh. Bingung juga saya. Jadi seolah-olah ada perseteruan, kan namanya persidangan, sama dengan saya dianggap tidak menghormati persidangan kata JPU kan gitu. Ya harusnya menurut saya ya jaksa kan perwakilan dari, dia jaksa negara mewakili dari korban. Nggak bolehlah sakit hati begitu. Ya kecuali ada penganiayaan di situ yang terjadi. Ya namanya Nikita Mirzani biasalah. Tapi saya tengok jaksanya lebih fair kok. Saya nggak ada debat-debat sama jaksa sampai begitu parah. Saya dianggap juga katanya hal yang memberatkan. Satu, menghina peradilan. Nggak pernah kita menghina peradilan kan. Nggak ada juga kita menghina jaksa. Jadi saya kira nanti kalau hakim cermat, urusan hina-menghina terhadap jaksa saya kira saya yakin dikesampingkan oleh hakim. Begitu. Jaksanya sendiri kita dengan orang itu sama. Satu orang, saudara Bani. Ya, saya ketika Bani hadir di persidangan, kemudian dia menyampaikan argumentasi, kemudian menyampaikan tuntutan, ya saya senyum aja. Tapi saya merasa Bani di sidang Nikita itu nggak begitu berkutik dia. Kalau di sidang saya, wah, sangat menonjol. Nah, mungkin karena perempuan kali ya. Nah, mungkin dia berpikir di situ. Dan sempat beberapa kali absen, Bani. Saya kira ini pertimbangan, tapi saya akui bahwa Bani ini punya intelektualitas yang memadai, sehingga dia bisa menggali komunikasi dalam persidangan. Kalau tidak ada Bani, mungkin orang ini akan debat kusir yang membawa kerana pribadi. Nah, sebenarnya kalau Nikita Mirzani nggak puas dengan jaksa, terus ada serangan netizen, ya begitulah. Kalau dengan public figure, sama dengan saya. Ya alhamdulillah ya, sekali lagi saya sampaikan kepada para netizen, atas apresiasi kalian, Razman telah berdamai dengan Dennis itu mendapat respon yang positif. Saya terima kasih, dan itulah cerminan hati dan jiwa dan pikiran saya. Sesungguhnya Razman bukan pendendam, tapi bagi saya akan mempertahankan diri saya. Kalau saya dizolimi, saya akan memaafkan sepanjang itu saya anggap pantas dan patut untuk saya maafkan. Oke, thank you. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.